salah satu agenda insya Allah yaitu Merdeka Belajar dengan rumah belajar dan pemanfaatan platform Merdeka Belajar. Insya Allah sebentar akan disosialisasikan dan disampaikan kepada kita semua bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Belajar ini dan hal-hal yang terkait dengannya dalam peningkatan kualitas pembelajaran kita di sekolah, ya baik siswa dan terutama guru dalam proses pembelajaran. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang telah menyempatkan hadir di sekolah kami di SMP Negeri 3 Wonogiri. Selamat datang, Bu. Dan sebelumnya kami memohon maaf atas ketidakhadiran kepala sekolah Pak Tasrifin SPD MPD dalam kegiatan kita kali ini. Berhubung beliau dalam keadaan kurang sehat sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk membuka kegiatan kita pada kesempatan ini, dan kami berharap kita semua guru dan siswa yang berada di tempat ini bisa menyimak dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu, sehingga kita memiliki wawasan ya sedikit terkait platform Merdeka Belajar ini dan bagaimana memanfaatkannya dalam pembelajaran kita khususnya di SMP Negeri 3. Saya kira cukup mengucapkan segala manfaat kegiatan sosialisasi ini kami buka, dan kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau menerima saya dalam melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan aplikasi Rumah Belajar dan PNM atau platform Merdeka Belajar. Ya, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah salah satu peserta pembatik, pelatihan pembatik yang diadakan oleh Pustatin, Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Pendidikan. Saya guru di SMP 1 Anggaperi, sama seperti rekan-rekan. Saya biasa. Kemudian selain itu saya juga guru penggerak, sama-sama dengan pendekatannya dan Anis. Ya, itu profil yang mungkin dari saya. Saya akan mulai ya, menjabarkan tentang rumah belajar dan PNM. Ya, kenapa perlu kita ketahui tentang rumah belajar dan PNM? Mereka melalui aplikasi, salah satunya yaitu aplikasi rumah belajar, kemudian PNM. Ya, mungkin saya tanya teman-teman mungkin sudah menginstal Merdeka Belajar atau PNM dengan rumah belajar. Ada? Mungkin beberapa orang sudah. Kalau SMP 3 sudah sebagian besar. Pertanyaannya, apakah dibuka? Dibuka saja Baca modulnya, ya, tapi tidak lulus. ya, jadi ya itu salah satu sebenarnya di PNM itu dengan rumah belajar diperkenalkan untuk mereka. Jadi salah satu yang diperlukan supaya guru-guru mampu melakukan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu diadakannya pelatihan pembatik. Itu adalah salah satu program rumah belajar. Di PNM banyak pelatihan. Sementara saya lakukan untuk satu komunitas. Saya tidak terlalu komunitas besar, tapi komunitas di satuan pendidikan saya yaitu SMP 1 Anggaperi, yaitu komunitas praktisi. PNM ini salah satu teman-teman bisa lihat fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Belajar, yang pertama asesmen murid. Mungkin Bu, saya mau tanya di sini sudah pakai Merdeka
mengajar serta kurikulum merdeka. Jadi A, fase B, fase C, kemudian fase D dan fase E dan fase F. Nah, kita SMP itu masuk di fase D, mulai dari kelas 7 dan sampai dengan kelas 9. Dari pilihan asesmennya di sini bisa mungkin lihat, kita tinggal pilih fase D. Ya, fase D karena kita memang berada di fase D, kemudian pilih numerasi atau literasi. Kemudian yang lainnya, fitur yang lainnya yaitu tentang perangkat ajar. Ya, tidak ada lagi alasan saya mau mengajar kurikulum merdeka tidak ada buku di sekolah. Tidak ada alasan karena kenapa di PMM juga sudah diberikan perangkat ajar. Ada buku murid. Ya, jadi silakan siswa-siswa anak-anak sekalian buka di PMM install PMM. Ya, jadi tinggal lihat ini di Play Store, kemudian lihat logonya seperti ini. Ya, kemudian install. Kemudian boleh anak-anak mulai pelajari karena di situ disiapkan buku murid, kemudian buku guru, kemudian buku ajar. Jadi tidak ada lagi alasan bilang saya tidak bisa mengajar kurikulum merdeka karena tidak ada bukunya. Ya, sudah ada di PMM. Tinggal kita download, kemudian kalau kepala sekolah mungkin siap untuk mendanai ya bisa di-printkan. Ya. Kita harus siaplah menerima perkembangan yaitu menggunakan digital. Mengapa? Karena jangan sampai siswanya lebih unggul dari gurunya. Ya, siswa bagaimana dia mengotak-atik HP? Nah, coba gurunya bisa dilakukan secara tatap muka, bahkan bisa dilakukan secara daring. Ya, contohnya mungkin ada anak-anak yang dulu yang atau bapak-bapak yang kuliah, ya kan? Sekarang kan bukan saja tatap muka, bahkan mak saya mau pulang dulu kenapa nggak kuliah? Tidak mak, kuliahnya daring. Nah, itu kan dampak dari COVID yang terbawa sampai sekarang. Ya, dan itu juga salah satu yang dilakukan nanti di kurikulum merdeka. Jadi perangkat ajar sudah lengkap di PMM. Kemudian pelatihan mandiri salah satu juga yaitu pelatihan mandiri. Kalau yang lalu kita mungkin kesulitan ketika menembakkan, ya kita kesulitan dengan sertifikat untuk mendukung daripada kenaikan pangkat. Nah, sekarang gampang sekali dapat sertifikat. Kenapa? Karena banyak pelatihannya di PMM. Di komunitas juga. Ya, di sini di komunitas mungkin kalau teman-teman tidak punya komunitas bisa buka di fitur komunitas, kemudian ikut komunitas yang ada di Konawe. Nggak usah jauh-jauh mungkin Sulawesi Tenggara. Komunitas yang tertentu saja mungkin di Konawe bisa diikuti. Kemudian di sini di video inspirasi. Inspirasi ini siswa juga boleh membuka. Jadi di sini di video inspirasi banyak video-video yang menerapkan tentang kurikulum merdeka. Jadi salah satu ada juga aksi yang ada juga video inspirasi yang pernah saya masukkan juga di platform Merdeka Mengajar tentang banyak. Pokoknya tinggal kita buka video saja, video inspirasi. Siapa tahu dari menonton video itu kita bisa terinspirasi mungkin cara mengajar kita bagaimana. Ya, kemudian itu mungkin kemudian di rumah belajar. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman kalau di platform Merdeka Mengajar aplikasinya sudah, tapi mungkin di rumah belajar ya mungkin belum ada atau sudah ada teman-teman yang menginstal rumah belajar. Ada. Bisa juga kalau di HP bisa. Berarti itu sudah di PMM jadi berpindah. Ya tergantung lagi memang daya penampungannya daripada kebetulan saya nggak lihat logonya di Play Store seperti ini. Ya, logonya kemudian portal rumah belajar. Saya singgung sedikit dulu. Sudah punya akun belajar ID? Sudah semua? Sudah semua ya. Tolong dipergunakan baik-baik dan disimpan baik-baik. Kalau perlu jadi email email yang sudah dipergunakan. Ya, karena kenapa kita tidak menutup kemungkinan akun belajar ID itu mungkin
yang diberikan operator, akun belajar ID-nya digunakan. Jadi kalau kayak saya buka Chrome saja ini sudah pakai akun belajar ID. Saya nggak pakai Gmail biasa lagi, sudah akun belajar ID. Mana-mana kemudian di HP saya semua akun belajar ID. Tapi tidak lupa juga saya tetap digunakan juga Gmail biasa. Di rumah belajar ini ya banyak juga. Salah satunya yaitu tadi pembatik. Ya, jadi di rumah belajar itu lebih fokus ke bagaimana peningkatan mutu guru. Ya, jadi ini kita buka banyak juga. Saya login dulu. Jadi saya login menggunakan untuk login ke rumah belajar boleh menggunakan Google biasa, Gmail biasa, boleh menggunakan belajar ID atau buka boleh rumah belajar. Jadi saya menggunakan akun belajar ID. Jadi saya masuk dengan menggunakan belajar ID. Sekali lagi saya sampaikan bahwa semua akun-akun yang ketika membutuhkan akun saya menggunakan akun belajar ID. Jadi di rumah belajar, ya, di sini ada kelas digital. Ya, ini siswa boleh. Kemudian sudah belajar, kemudian laboratorium maya. Ya, yang guru IPA tidak perlu susah-susah harus kalau misalnya tidak punya laboratorium IPA. Ya, ada hal yang ingin dipraktekkan atau tinggal buka rumah belajar, kemudian ada laboratorium maya. Di sini banyak pembelajaran yang dilakukan, contohnya ya ini laboratorium maya. Ya, ini misalnya proses fotosintesis. Ini kan tinggal buka saja, kasih informasi kepada siswa-siswa, tayangkan, kemudian bisa dilakukan proses apa yang kemudian hukum OHM. Kemudian jadi di sini lebih banyak guru IPA. Ya, ini kalau untuk konten laboratorium maya di sini masih banyak. Kemudian yang lainnya yaitu bank soal. Ya, contoh-contoh soal banyak sekali di sini. Kalau kesulitan, selalunya kita kan bilang guru banyak sekali pekerjaan, mau bikin soal, mau bikin ini apa. Ya, dengan salah satu aplikasi rumah belajar ya kita dimudahkan. Kemudian juga ada modul digital. Ya, sekali lagi kalau kita tidak punya buku yang disiapkan di sekolah seperti buku cetak, kan tinggal kita buka modul digital, lengkap di situ. Jadi tidak ada jadi modul pelajaran kemudian pilih, misalnya apa tadi prakarya, misalnya di kerajinan, dimanfaat, ya perangkat yang tersimpan, tinggal di download. Ya, ada nomor aja. Kalau di sumber di rumah belajar, ya mungkin bisa di sini sumber belajar. Ya, tapi ini inspirasi juga. Saya suka sekali nonton video yang ada di rumah belajar dengan yang ada di PMM. Ya. Ini ada modul proyeknya. Ya banyak lengkap. Kalau di PMM sekarang sudah tidak ada pakai umum, kita pakai umum. Ya, kemudian terapkan. Pilih tema. Misalnya kearifan lokal. Ya kalau prakarya kan ya prakarya itu selalu menggunakan kearifan lokal. Dicari di sini Canva Communication. Jadi Canva yang lalu misalnya kita punya Canva Pro tidak akan hilang, langsung secara otomatis dia berubah menjadi Canva Edu. Proyek-proyek yang kita buat di Canva Pro itu tidak akan hilang, tetap ada. Siswa juga masuk sebagai murid. Ya, kemudian mungkin kartu kartu siswanya ya, kita dibuatkan kartu siswa. Nah, supaya masuk supaya dapat Canva Edu. Ya, kan ada untuk guru, umum, untuk siswa boleh. Tinggal buka Canva for Edu, kemudian itu langkah-langkah yang pengisiannya ini kan ada. Ya, get teacher, kemudian school, kemudian student. Ya, tinggal pilih kalau mana siswa pilih nih. Nah, kita kan pilih ini. Ya, pilih ini. Saya tidak bisa karena langsung terbuka karena sudah daftar. Jadi cirinya bahwa
bahwa kita sekarang baik ini. Dia Pertama menjadi Rosemary Plus. Ya, ini. Nanti ada langkah-langkahnya sedikit saja, cuma nggak butuh 3 menit isinya. Ya, gitu. Kalau mau template kosong boleh. Kalau mau template yang ada sudah disiapkan, jadi istilahnya Canva itu ATM. Ambil, tiru, modifikasi, bukan copy paste ya. Ambil, tiru, modifikasi. Ya, tinggal kita pilih. Kalau saya, kalau kayak bikin bubble, bagusnya di yang template kosong ya. Ya, contoh. Kemudian masuk di elemen. Nah ini sini banyak elemen. Gak usah lagi cari di apa? Bukan yang baru. Misalnya kita cerita tentang kita buat cerita tentang kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Kita bikin dulu situasi hutan kan? Kancil dan buaya tinggal di hutan kan? Nah cari pohon rumput dulu. Tinggal ketik rumput ya. Kenapa rumput? Sorry, tidak pakai kacamata. Rumput, rumput hijau ya. Ya, nah, ini kan banyak ya. Tinggal dulu yang pelapis, bagusnya yang pelapis ya. Ya, kemudian klik. Ya, karena harus rumputnya banyak, tapi dia kok kan saling kemudian tempel, banyak kan? Ya. Tarik. Kalau siswa ini lebih kreatif kan? Coba suruh cerita, bikin cerita kancil dan dengan menggunakan ini kan bisa. Jadi kan benar-benar harus kreatif. Kalau sekarang kayak teman-teman itu suruh bikin cerita, kemudian presentasikan nanti di depan kelas. Ya kan Bu, siswa itu kan. Kemudian apa lagi kalau ada di hutan? Pohon. Tinggal buka elemen. Ya. Terus lagi saya kesulitan dengan pohonnya. Mau cari lagi tersendiri. Bagusnya grafis ya. Ya. Kemudian lihat pohon mana? Ini ya. Tuh. Kasih agak besar ya. Nah, dia kan ini tidak menarik karena dia harus muncul. Harusnya dia di belakang rumput. Nah, gampang. Posisi. Tinggal mundur. Nah, sudah kan? Nah, apa lagi? Gunung. Ya. Nah, bikin dulu latarnya, dekornya, baru apa? Baru hewannya ya. Nah, bagusnya yang mana? Latarnya ya. Kalau bikin juga gambar harus yang kayak nyata kan? Ya. Iya. Ya, jadi dia kelihatan jauh kan? Ya. Jauh ceritanya. Ada bagus ini ya. Pakai ini. Kita latarnya kasih warna hijau biru ya. Ya. Kan buaya berarti ada airnya kan? Apa lagi? Bikin dulu dekornya. Bikin dulu lautnya. Yang mana? Tidak bagus ini. Sungai ya, sungai kan? Ya, sungai. Ini sungai. Kenapa saya pilih laut? Harusnya sungai. Ah, tuh yang mana? Yang jaga dengan gunungnya. Itu. Ah ini. Cocok tidak? Cocok. Yang saya pikir tahu sekali. Ah, ini kan. Tidak bagus ini kan. Kita balik. Ini nggak usah lagi bilang. Kenapa harusnya kasih menghadap ke sana? Tinggal klik balik. Ah, tuh. Oke. Cocok guys. Ya, kita bikin lagi apa? Pohon lagi kan, suka ada ketepiannya. Masih banyak. Ya, boleh sebentar. Sabar.
Nah, bisa dijaga ya anak-anak kalau disuruh. Nah, terus apanya lagi? Punya agak besar-besar sedikit ya. Hewannya. Lagi. Buaya. Burung ya. Burungnya dulu kan ada biasa bangau. Awannya nggak ada. Kalau ada air pasti ada bangau kan? Ya. Ya, itu. Matahari. Bangaunya. Bangaunya ceritanya datang dari jauh gitu. Ya, kecil. Nah, ini kasih balik ya, kasih balik. Kasih balik. Nah, masih. Nah, buayanya. Harap. Buaya dari banyak. Buaya putih. Buaya putih. Anak-anak. Mungkin Ini kalau saya mengajar ini anak-anak tidak mau pulang biasa dikumpulkan nanti tidak mau pulang aja. seru banget. Nggak ada. Tidak ada buaya putih. Buaya hitam ya. Nah ini ya. Kayak ada buaya lagi di sini. Apa lagi? Anjir. Apa lagi? Anjir. Kancil kan? Ya, kancil. Nah ya ya. Ya yang pertama kali. Anjir. Kasih mundur ya. Posisi mundur jangan kelihatan kakinya. Baru tahu kan kemulannya apa? Yes. Kemudian satu lagi ya. Apa lagi? Ini ya. Sini jangan Tapi sekali. kancil. Sudah kan menarik ya? Coba bisa. Ya. Nah, ini kan bisa awan. Awan juga ya. Ya. Gimana? Udah kan? Menarik. Ya. Ada burung ceritanya lagi terbang. Burung. Didi. Burung. Jangan. Dari jauh dilihat ya. Kan burungnya dari jauh, dilihat dari jauh, kasih besar nampak ya. Jadi seperti alami kan? Ya. Ya, jadi ini contoh-contoh pembelajaran. Jadi tidak ada sebenarnya alasan guru bilang tidak kreatif ya. Tidak kreatif. Kalau guru tidak bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak kreatif. Masih pakai ceramah ceritanya. Duduk, pulang, mulai datang ceramah sampai pulang ceramah. Ya, kalau saya sekarang tidak, saya putarkan video. Nah, ini anak-anak coba perhatikan. Sekarang cari apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran di video itu. Kemudian buat presentasi, maju di depan, presentasikan. Kita cuma mengawal dari belakang. Misalnya ada yang tidak tahu sama sekali, jadi kan kalau diferensiasi itu, misalnya kita setelah kita kategorikan, setelah kita asesmen, misalnya oh ada yang sudah pintar tentang komputer, oh ada yang belum tahu sama sekali komputer, oh ini tahu komputer tapi sedikit. Nah di kelompokkan itu yang tiga itu kelompok, kemudian yang kita dampingi yaitu yang tidak tahu sama sekali komputer. Itu yang kita dampingi, datang jelaskan sampai dia paham. Nah yang sudah paham tentang komputer kasih materi yang tentang komputer itu, jadi mereka aktif itu. Jadi kalau kami tuh di sana ya sudah tidak bilang apa data cerita apa ceramah istilahnya. Ya. Jadi itu contohnya, tinggal nanti kalau misalnya ada tugas ya tinggal dibagikan atau boleh diunggah, boleh tautannya dibagikan boleh. Jadi pilih dulu yang punya, jadi bisa mengakses yang punya tautan. Ya, kemudian salin, kemudian atau bisa di download ya.
Contohnya misalnya kita pakai PNG ya. Ya banyak pilihan kan. Ada boleh PDF, boleh PNG. Kalau PDF boleh beberapa, kalau ada beberapa lembar. PNG kemudian saya pakai biasanya kasih resolusi tinggi. Kalau resolusi tingginya dikasih tinggi. Bikin baliho di sini kan sudah pakai Canva nih. Ya, nggak usah lagi pakai kayak ini kan Canva ini. Ini saya bikin Canva. Contohnya kan kalau kelihatan lebih besarnya, ya ini kan, ya. Nah, ya ini masih ada kelihatan sedikit. Harusnya tadi ya, supaya tidak terlalu apa. Ya, menarik ya. Ya, ini foto. Kalau siswa itu paling edit foto banyak. Ya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Silakan daftarkan Canva Anda ke Canva